Ke-80. POV Heru. POV Heru. Lari Heru, lari, jangan sampai kamu tertangkap, ayo lari Heru. Usna berteriak menyuruh aku untuk berlari, dan saat itu aku langsung tersadar dari lamunanku. Lalu aku berpikir keras bagaimana caranya agar aku bisa bebas dari mereka. Apapun caranya aku harus keluar dari tempat ini. Setelah aku pasti bisa menyelamatkan Usna. Aku harus bisa lolos, ucapku, dan aku langsung berusaha melepaskan tangan mereka. Aku langsung menendang mereka berdua yang memegang tanganku. Memang mereka ada 4 orang, tapi yang memegangi aku hanya 2 orang, yang 2 hanya melihat karena dia laki-laki. Jadi yang memegangi aku hanya yang laki-laki. Dan dengan tenaga yang aku miliki dan ilmu bela diri yang aku kuasai, akhirnya aku bisa melepaskan tangan mereka dari tubuhku. Aku langsung mendorong mereka, lalu aku segera berlari meninggalkan mereka dan juga Usna. Dan sambil berlari aku berteriak kepada Usna, "Kamu jangan takut, aku akan segera kembali," ucapku sambil berteriak. Aku memang tidak melihat Usna secara langsung karena aku takut terjatuh dan akan tertangkap lagi. Tapi aku tahu dan aku sangat yakin kalau Usna pasti mendengar ucapanku. Aku sudah berjanji akan selalu menjaga Usna. Saat aku melihat ke belakang, ternyata hantu pendaki itu mengejarku. Hanya 2 laki-laki yang mengejarku dan yang 2 pasti sedang menjaga Usna karena mereka pasti takut kalau Usna akan kabur dari tempat itu. Aku sangat yakin kali ini mereka pasti akan menjaga tempat itu dengan sangat ketat sekali setelah kejadian ini. Sial sekali, kenapa aku tidak berhati-hati dalam bertindak dan kenapa aku tadi tidak waspada dulu. Untung saja aku tidak tertangkap oleh mereka semua. Kalau sampai aku tertangkap bisa bahaya. Aku marah-marah sambil terus berlari karena hantu pendaki itu terus saja mengejarku dan jangan sampai mereka menemukan aku. Aku terus melihat ke belakang, takut kalau mereka semakin mendekat, jadi aku mengerahkan semua tenaga yang aku miliki untuk berlari dengan sangat kencang dan tidak aku pedulikan tubuhku yang menerjang rumput ilalang. Sakit dan perih memang, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit saat aku tertangkap oleh mereka berdua. "Hei, jangan lari kamu!" Suara itu terdengar sangat menakutkan, membuat bulu kuduk berdiri dan mereka terlihat sangat marah padaku. Ya, tentu saja mereka marah padaku. Kan mereka sudah bersusah payah untuk menangkapku, tapi malah aku berhasil untuk kabur. Pasti saja mereka sangat marah. "Berhenti kamu, atau aku akan membunuh temanmu." Mereka berucap sangat keras, membuat aku berpikir sesaat. Apa mereka akan membunuh Usna? Tidak, itu tidak boleh terjadi sama sekali. Apa sekarang yang harus aku lakukan? Apa aku harus menyerahkan diriku kepada mereka agar mereka tidak membunuh Usna? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku bergumam bingung sekarang harus apa. Kalau aku terus berlari mereka akan membunuh Usna. Tapi kalau aku menyerah aku juga tidak akan bisa menyelamatkan Usna. Kalau kau tidak mau menyerahkan diri, maka hari ini juga kamu tidak akan bisa bertemu dengan sahabat kamu itu. Teriaknya lagi, lalu terdengar suara gelak tawa dari mereka berdua. Aku berpikir apakah mereka benar-benar akan membunuh Usna. Aku dibuat bimbang oleh mereka. Apa aku menyerah saja ya? Aku takut kalau mereka akan membunuh Usna. Kalau aku tertangkap memang aku juga tidak akan bisa membebaskan Usna, tapi aku masih bisa melindungi Usna dari kejahatan mereka. Aku masih bimbang. Kalau sampai mereka serius dan benar-benar ingin membunuh Usna, maka aku akan menyalahkan diriku sendiri sampai kapanpun. Dan aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri karena aku gagal untuk menyelamatkan Usna, dan akulah yang bertanggung jawab atas segala yang terjadi kepada teman-temanku karena akulah yang mengajak mereka ke gunung larangan ini. Aku berhenti sejenak lalu aku kembali berpikir apa yang harus aku lakukan. Apa mungkin aku harus menyerahkan diri? "Pergi nak, jangan dengarkan ucapan merek." Aku seperti mendengar ucapan kakek buyutku. "Tapi kek, kalau aku tetap lari mereka akan membunuh Usna kek. Lalu aku harus apa? Aku takut mereka benar-benar akan membunuh Usna kek. Kasihan dia." Aku menyahuti ucapan kakek buyutku sambil menangis karena aku bingung harus apa. Aku masih menangis karena bingung harus bagaimana. Dan aku masih terus mengawasi hantu pendaki itu yang masih terus mengejarku. Selama masih ada waktu untuk berpikir, lebih baik aku kembali berlari karena aku masih membutuhkan waktu untuk berpikir dengan sangat matang. "Lari cu, percaya apa yang kakek katakan. Lari sekencang-kencangnya, jangan sampai kamu tertangkap atau kamu akan menyesal." Teriak si kakek lagi. Aku yang mendengarkan ucapan si kakek langsung berlari dengan kencang lagi.
Aku takut kalau mereka akan menemukan aku lagi seperti tadi, tapi jujur aku masih ragu karena aku takut mereka akan sungguh-sungguh membunuh Usna setelah ini. Jangan bimbang cucuku, percayalah dengan ucapan kekek, karena kekekmu ini tidak akan pernah menyengsarakan kamu, Cu. Mereka tidak akan pernah membunuh temanmu itu. Karena rencana mereka adalah menumbalkan kalian kepada penguasa gunung larangan ini. Jadi tidak mungkin mereka akan membunuh teman kamu itu. Karena kalau mereka melakukan itu, maka mereka tidak akan bisa mencapai tujuannya. Suara kekek masih terdengar di telingaku, walaupun kekek buyut tidak menampakkan wujudnya, tapi aku masih bisa mendengar suaranya. Apa benar yang kekek katakan itu kalau mereka tidak akan membunuh Usna? Karena aku akan sangat merasa bersalah kek kalau sampai Usna dibunuh oleh mereka. Ucapku lagi. Tidak akan, Cu. Percayalah dengan ucapan kekek. Jadi cepat kamu berlari, jangan pernah kamu mempercayai ucapan para setan laknat itu. Karena mereka akan menyesatkan kamu, cucuku. Ucap si kekek lagi. Terima kasih banyak ya, kek. Aku akan terus berlari menjauh dari mereka. Aku tersenyum lega setelah mendengar ucapan kekek. Aku jadi tidak bimbang lagi dan aku bisa semakin bersemangat untuk berlari menjauh dari para setan terkutuk itu. Berhenti kamu manusia sialan, atau aku akan membunuh temanmu sekarang juga dan kamu tidak akan pernah bisa bertemu dia lagi untuk selamanya karena sebentar lagi dia akan menjadi bagian dari kami. Lalu mereka tertawa dengan sangat keras, membuatku menutup telinga karena kali ini suara tawa mereka terlihat sangat menakutkan di telingaku. Aku tidak mau percaya dengan ucapan mereka, karena kekek bilang mereka tidak akan membunuh Usna saat ini, jadi kata-kata mereka tidak akan pernah bisa menipuku lagi. Gumamku pelan. Ke-81, POV Heru. Aku tidak mau lagi tertipu dengan omongan mereka karena tadi aku hampir tertangkap juga karena aku mempercayai ucapan mereka. Aku kira mereka akan benar-benar pergi dari tempat itu, tapi ternyata mereka menipu aku agar aku keluar dari persembunyianku dan mereka bisa menangkapku. Kali ini aku tidak mau melakukan kebodohan lagi. Pokoknya mereka tidak boleh menangkapku untuk yang kedua kalinya. Dan aku tidak boleh lagi tertipu oleh hantu pendaki yang jahat itu. Pokoknya tidak boleh. Untung saja kekek buyut memberitahu aku sebelum aku melakukan kesalahan yang fatal. Aku tidak bisa membayangkan kalau tadi aku menyerahkan diri lalu mereka menangkapku, itu artinya aku tidak akan lagi bisa menyelamatkan Usna dan mungkin di bulan purnama nanti mereka akan menumbalkan kita berdua. Benar-benar jahat mereka semua. Padahal mereka juga pernah hidup sama seperti aku dan kita sama-sama korban di gunung larangan ini. Tapi kenapa mereka bisa sejahat itu sih mengorbankan nyawa orang lain? Mungkin kebaikan mereka telah hilang bersama nyawa mereka semua. Makanya sekarang yang tersisa hanyalah rasa benci dan dendam yang bersemayam di hati mereka. Aku harus lari kemana lagi? Jangan sampai aku pergi terlalu jauh karena nanti aku bisa lupa jalan untuk kembali ke tempat persembunyian mereka. Kalau sampai aku lupa gimana caranya aku bisa menyelamatkan Usna dari tangan hantu pendaki yang jahat itu. Aku berhenti sebentar dan celingukan mencari jalan yang aman untuk aku pergi. Sekarang yang paling penting adalah aku harus mencari tempat persembunyian yang aman agar aku bisa bersembunyi dari kejaran hantu pendaki itu. Dan kakiku juga sudah sangat lelah sekali rasanya. Apalagi badanku juga terasa perih karena aku melewati ilalang yang cukup tinggi dan mungkin ada semak belukar yang berduri. Tapi aku tidak melihatnya, makanya tanganku seperti tergores. Aku sudah sangat lelah sekali dan aku juga sudah berjalan cukup jauh, tapi dua hantu pendaki itu masih terus saja mengejarku. Ya, mereka tidak akan lelah karena mereka adalah hantu beda dengan aku yang masih menjadi manusia. Aku berhenti sejenak dan mataku berkeliling mencari tempat persembunyian yang aman. Kakiku benar-benar sudah tidak kuat lagi untuk berlari dan nafasku sudah kembang kempis, otakku juga sudah sangat lelah sekali. Pokoknya semua tubuhku ini berontak dan meminta untuk istirahat walaupun hanya sejenak. Pokoknya aku harus bersembunyi sekarang juga. Aku tidak kuat kalau harus berlari lagi. Aku melihat ada pohon yang cukup rindang dan tinggi, jadi aku berpikir sepertinya aku bisa naik ke atas dan bersembunyi di atas saja. Pohon itu dahannya sangat rindang, jadi sepertinya sangat aman untuk aku bersembunyi. Lagian kalau aku sembunyi di atas, aku pasti bisa melihat sekitar dan mengawasi mereka. Tanpa pikir panjang aku langsung naik ke atas pohon untuk bersembunyi. Memang agak susah untuk naik ke atas pohon karena aku memakai tas ransel yang cukup besar, jadi agak berat juga untuk naik.
Tapi aku terus berusaha untuk memanjat pohon ini dengan cepat sebelum kedua hantu pendaki itu mengetahui keberadaanku saat ini dan mereka pasti akan menangkapku. Susah banget sih naiknya padahal tinggal naik. Ini gara-gara tas ranselku yang berat ini. Tapi mau bagaimana lagi, mau tidak mau aku harus tetap membawanya karena kalau aku tinggal nanti hantu pendaki itu bisa tahu keberadaanku. Atau mungkin mereka akan membawa tasku ke tempat persembunyian mereka semua. Tas ini sangat berguna karena aku membawa minumanku di dalam tas ini, bisa gawat kalau mereka membawanya. Gumamku. Dengan usaha yang tidak gampang dan melelahkan akhirnya aku sampai di atas pohon dengan selamat walaupun badanku masih terasa perih dan gatal gara-gara aku melewati semak belukar yang tinggi dan berduri. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit saat aku tertangkap oleh hantu pendaki itu. Karena aku bisa mati di gunung larangan ini kalau sampai aku tertangkap oleh mereka semua. Akhirnya aku bisa naik juga. Semoga saja di sini aman dari jangkauan hantu pendaki itu. Semoga mereka tidak melihat ke atas pohon ini. Dan untung saja aku bisa menyelamatkan diriku dari kejaran hantu pendaki itu. Kalau tidak pasti aku sekarang ada di dalam penjara yang mereka buat itu. Aku bernafas lega karena kali ini aku bisa lolos lagi dari mereka. Aku melihat dari atas menelisik ke segala arah dan mencari keberadaan hantu pendaki itu, berharap mereka segera menjauh agar aku bisa turun dari pohon ini dan segera pergi dari tempat ini. Setelah itu, aku akan mencari cara untuk menyelamatkan Usna dari tangan mereka. Itu dua hantu pendaki. Ternyata mereka masih terus mengejarku sampai di sini. Haduh, aku kira mereka sudah pergi dan ternyata aku salah besar, mereka masih terus mencariku sampai ke sini. Aku kebingungan karena mereka semakin mendekat. Ya Allah, semoga saja aku bisa selamat kali ini. Tolong lindungilah aku ya Allah, jangan sampai hantu pendaki itu melihat aku di atas sini. Semoga aku bisa lolos dari mereka agar aku bisa menyelamatkan teman-temanku yang lain. Aku terus berdoa agar aku tidak tertangkap. Karena hanya itu saja yang bisa aku lakukan saat ini. Aku sudah berusaha untuk bersembunyi, bahkan memanjat pohon dengan membawa ransel yang cukup berat. Jadi ini adalah usahaku. Setelah berusaha, aku tinggal berdoa semoga usahaku tidak sia-sia. Haduh, mereka semakin mendekat lagi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku bicara dengan sangat pelan agar mereka tidak mendengarkan suaraku. Aku terus mengawasi mereka dari atas. Tanganku gemetaran karena saking takutnya. Tapi aku berusaha untuk diam saja dan terus mengawasi mereka. Kemana larinya anak sialan itu? Kenapa kita bisa sampai kehilangan jejak dia? Mereka berada tepat di bawah pohon yang aku panjat. Dan sepertinya mereka sangat marah karena gagal menangkap aku. Itu anak larinya kencang juga. Sampai kita kehilangan jejak dia. Dan itu anak pintar juga sampai dia tahu kalau kita hanya menggertak dia saja. Ucapnya lagi. Kita harus mencari dia kemanapun, yang penting kita harus menemukan dia. Jangan sampai kita gagal lagi karena bulan purnama sudah semakin dekat. Kita harus segera menemukan dia dan ketiga temannya secepatnya. Hantu pendaki itu berteriak lagi membuat bulu kuduku berdiri. Jadi bulan purnama sebentar lagi akan datang. Aku harus lebih berhati-hati lagi karena mereka pasti akan melakukan berbagai cara agar bisa segera menangkapku. Gumamku sangat pelan sehingga hanya aku yang bisa mendengarnya. Ke-82, POV Heru. Ternyata mereka akan menumbalkan aku dan teman-temanku saat bulan purnama datang. Dan mereka juga bilang kalau bulan purnama akan datang sebentar lagi, jadi aku harus berhati-hati. Tapi aku juga sangat khawatir dengan keadaan mereka karena mereka tidak tahu kalau kita akan ditumbalkan oleh hantu pendaki itu. Sepertinya kita akan sangat sulit untuk menemukan keberadaan mereka semua. Karena aku merasa ada yang membantu mereka. Wajah dua hantu pendaki itu seperti sangat serius. Kamu benar, mereka sepertinya bukan orang sembarangan karena ada yang berusaha untuk melindungi mereka dari kita. Kita harus melakukan sesuatu karena kalau masih seperti ini kita akan lama untuk menemukan mereka, sedangkan bulan purnama hanya tinggal beberapa hari lagi. Ucap hantu pendaki yang agak kurus itu. Di sini mereka memang hanya dua orang, dan aku memang tidak mengetahui nama mereka karena selama aku bertemu dengan mereka, mereka sama sekali tidak pernah menyebutkan nama masing-masing dan entah apa alasannya aku pun tidak tahu. Bahkan aku sempat berpikir apakah mereka memang sudah lupa dengan nama mereka saat masih hidup, atau mereka ada alasan lain, aku pun tidak tahu sama sekali. Kalau sampai kita tidak berhasil menangkap mereka dan menyerahkan kita kepada penguasa gunung larangan ini, maka kita selamanya akan menjadi budak dari penghuni gunung larangan ini.
Atau bahkan kita akan mendapatkan hukuman yang sangat berat karena kita tidak berhasil menjalankan tugas yang diberikan oleh penguasa gunung larangan ini. Wajah mereka tiba-tiba saja berubah menjadi sedih. Jangan takut karena waktu kita masih sangat lama. Kita akan melakukan tugas ini dengan baik. Kita pasti bisa menangkap mereka, bahkan siapapun yang melindungi mereka harus kita lawan dengan sekuat tenaga kita. Ucapnya dengan penuh keyakinan. Ya, kamu benar, apapun yang terjadi kita harus tetap menangkap mereka semua. Kita akan mencari mereka malam ini juga dan jangan sampai kita tidak menemukan keberadaan mereka. Ucapnya menggebu. Betul, kita berangkat malam ini juga, tapi sebelum itu kita harus mencarikan wanita itu makanan, kalau tidak dia bisa mati. Jangan sampai dia mati sebelum kita menumbalkan dia kepada penguasa gunung larangan ini. Ucapnya lagi. Aku sedikit lega saat mendengar ucapan mereka berdua. Itu artinya mereka tidak akan pernah menyakiti Usna, bahkan mereka akan mencarikan Usna makanan. Jadi aku sekarang bisa lebih tenang, tinggal aku memikirkan bagaimana caranya agar aku bisa menyelamatkan Usna dari tangan mereka hantu jahat dan kejam. Aku ingat kalau kemarin mereka bilang mereka memiliki dendam kepada teman yang membuat mereka menjadi seperti ini. Tapi aku tidak terlalu paham dengan apa yang mereka katakan. Aku menjadi bingung dengan ucapan mereka berdua. Apa mungkin ada alasan lain kenapa mereka menjadi sejahat ini? Tapi untuk saat ini aku tidak terlalu tertarik untuk mencari tahu tentang hantu pendaki itu, karena sekarang yang penting adalah aku harus berpikir bagaimana caranya agar aku bisa segera menemukan cara untuk membebaskan Usna dengan segera. Setelah itu baru aku akan mencari tahu tentang mereka berempat dan bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini. Mungkin setelah aku tahu siapa mereka dan bagaimana mereka menjadi seperti ini, aku bisa mencari cara agar mereka bisa tenang dan berhenti untuk mencari tumbal. Mungkin setelah itu gunung ini menjadi aman lagi, seperti dahulu kala. Gimana sekarang, apakah kita melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan temannya yang lain, atau kita tetap mengejar anak sialan ini? Dia bertanya kepada temannya. Anak sialan itu telah mempermainkan kita semua selama 2 kali, karena 2 kali kita gagal menangkap dia. Aku yakin pasti dia ada yang melindungi. Mereka masih bicara dengan serius. Tapi anehnya kalau dia ada yang melindungi, kenapa kita tidak bisa melihat sama sekali wujudnya? Kita melihat dia seperti manusia pada umumnya, tidak ada bedanya sama sekali. Ucapnya. Tidak, kamu salah, pasti ada yang melindungi dia. Karena aku sempat melihat dia ngomong sendiri saat pertama kali kita masuk ke hutan ini. Lagi ekspresi garang itu kembali muncul di wajahnya. Aku mengingat kembali saat pertama kali aku bertemu dengan Kekek Buyut saat masuk ke hutan ini. Waktu itu aku memang berbicara dengan Kekek. Tapi aku tidak tahu kalau ada salah satu hantu pendaki yang melihat aku berbicara dengan Kekek Buyut. Sepertinya waktu itu tidak ada siapapun di sana, tapi kenapa dia bisa tahu ya? Perasaan aku gak melihat mereka. Aku berbisik pada diriku sendiri. Apa benar kamu melihat dia bicara sendiri? Tapi kenapa aku dan yang lainnya tidak melihat dia sama sekali? Terus kenapa juga kamu diam saja tidak memberitahu kami saat itu? Dia terlihat marah. Saat itu aku seperti melihat kabut putih yang sangat tebal sebelum anak itu tiba-tiba menghilang. Jadi ceritanya aku melihat anak itu sendirian, tapi saat aku perhatikan dengan lebih jelas aku melihat anak itu sedang berbicara, tapi aku tidak melihat lawan bicaranya. Tapi saat aku ingin memberitahu kalian, anak itu tiba-tiba sudah tidak ada. Dia bilang seperti ditelan oleh kabut putih itu. Dia menceritakan semuanya kepada temannya dengan panjang lebar. Aku mengingat lagi, tapi seingat aku waktu itu aku masih berada di tempat yang sama. Bahkan tidak bergeser sedikit pun saat berbicara dengan Kekek Buyut. Tapi kenapa mereka tidak bisa melihat aku di tempat itu, dan aku juga tidak bisa melihat mereka kalau mereka ada di sekitarku waktu itu? Apa mungkin Kekek Buyut membuat mereka tidak bisa melihat aku agar mereka tidak menangkapku? Mungkin memang seperti itu. Aku bergumam dengan sangat pelan. Yang aku heran hanya satu, kenapa mereka tidak bisa melihat Kekek Buyut sedangkan mereka kan sama-sama bukan manusia dan mereka sama-sama makhluk gaib yang berbeda dengan manusia. Tapi kenapa mereka tidak bisa melihat Kekek Buyut? Itu sudah jelas dan sudah pasti ada yang membantu dia, dan sekarang tugas kita akan lebih sulit lagi. Kita harus mencari tahu sosok apa yang telah membantu dia, dan kita juga harus menyingkirkan sosok itu secepatnya agar tidak ada lagi yang melindungi mereka. Maka dengan begitu kita akan lebih mudah untuk menangkap mereka semua. Hantu pendaki itu terlihat sangat marah, terlihat dari wajahnya.
Sepertinya ini tidak akan mudah karena banyak gangguan yang membuat kita susah untuk menangkap mereka. Karena bukan cuma itu, sepertinya teman mereka yang satunya juga ada yang menjaga karena aku bisa merasakannya. Jelas terlihat ada yang membantu dia saat ini. Ucap temannya lagi. Ke-83, POV Heru. Apa maksud mereka? Temanku yang satu lagi juga ada yang membantu. Aku berpikir siapa temanku yang juga mendapatkan bantuan. Sedangkan kakek buyut bilang di antara teman-temanku yang lain hanya aku yang keturunan asli desa ini. Lalu siapa makhluk yang membantu temanku itu? Aku juga berpikir bagaimana caranya agar aku bisa memberitahu mereka bahwa kita dalam keadaan bahaya. Hantu pendaki itu semakin bersemangat untuk menangkap kita semua. Mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan kita dan menjadikan kita tumbal di air terjun merah. Air terjun merah berarti tempat yang dan berbahaya untuk kita sambangi. Kenapa aku dan teman-temanku sangat bodoh, bahkan tujuan utama kita adalah ke tempat di mana air terjun merah berada. Kalau saja saat itu kita jadi ke air terjun merah, pasti kita semua sudah tertangkap dan tinggal menunggu waktu untuk menjadi tumbal penguasa gunung larangan ini. Untung saja aku dan temanku tidak jadi ke sana, kalau tidak bisa gawat. Terus sekarang aku harus apa? Kenapa kita bisa sebodoh itu tidak mempercayai ucapan nenekku, nenek Ngah yang sangat aku hormati dan aku sayangi? Kenapa aku justru membohongi dia dan tetap pergi ke tempat jahanam ini, tempat berkumpulnya semua makhluk jahat yang ada di dalam gunung larangan ini? Lagi aku bergumam sangat pelan agar mereka tidak mendengarkan suaraku. Aku melihat ke bawah untuk memastikan bahwa mereka masih ada di sini, dan ternyata mereka masih di tempat yang sama, yaitu di bawah pohon yang aku naiki. Kenapa sih mereka masih ada di sini dan kenapa mereka tidak juga pergi dari sini agar aku bisa cepat turun dari sini dan mencari cara untuk membebaskan Usna dari tempat jahanam ini? Aku merasa kesal kepada hantu pendaki itu. Tiba-tiba tubuhku merasa sangat gatal sekali, seperti digigit oleh banyak semut, dan saat aku melihat ke sekeliling ternyata benar. Banyak sekali semut kecil berwarna hitam di pohon ini. Aduh, gatal banget lagi. Mana mereka masih ada di bawah? Gak mungkin aku tiba-tiba loncat ke bawah. Itu sama saja aku cari mati dan menyerahkan diri kepada mereka. Aku sambil menggaruk badanku yang sudah sangat gatal sekali gara-gara semut nakal itu. Badanku benar-benar sakit dan gatal. Tadi berasa sangat perih gara-gara kena rumput berduri, sekarang malah digigit semut kecil dan itu rasanya sangat luar biasa. Badanku sudah sangat sakit sekali dan aku benar-benar tersiksa di atas sini. Ya Allah, aku mohon bantu aku untuk bertahan dalam situasi yang seperti ini. Tolong beritahu semut-semut ini untuk menjauh sebentar saja. Aku mohon ya Allah, berikanlah aku kesempatan. Aku berdoa dalam hati, karena aku takut terdengar oleh mereka berdua yang ada di bawah. Aduh, kenapa bisa gatal banget sih? Aku harus apa? Aku membuka mulutku agar tidak berteriak ataupun mengeluarkan suara apapun. Aku harus tetap bertahan dalam keadaan yang seperti ini. Aku terus berusaha untuk diam walaupun sebenarnya aku sudah tidak kuat menahan rasa gatal dan sakit perih menjadi satu. Aku melihat ke bawah lagi berdoa agar mereka bisa segera pergi, dan aku juga berusaha untuk fokus dan mendengarkan apapun yang sedang mereka bicarakan karena aku yakin pasti ada informasi dari mereka tentang sahabatku yang lain atau informasi sekecil apapun. Lalu bagaimana? Apa sekarang kita harus kembali pulang dan memberitahu yang lain kalau kita kali ini gagal lagi untuk menangkap anak itu? Ternyata mereka masih saling ngobrol untuk menentukan keputusan mereka. Sepertinya jangan dulu, karena sebenarnya anak ini adalah kunci utama kita untuk menangkap teman dia yang lain, ucap hantu pendaki itu. Maksudnya apa dia sebagai kunci utama kita? Kan kita sudah menangkap satu, jadi seharusnya dia yang akan menjadi kunci utama kita dan alat kita untuk memancing temannya yang lain. Jawab temannya. Aku mendekatkan telinga karena aku sangat penasaran dengan apa yang hantu pendaki itu katakan. Kenapa dia bisa bilang kalau aku adalah kunci utama mereka untuk menangkap teman-temanku yang lain? Apa kamu tidak tahu kalau anak itu seperti si sialan yang sudah membuat kita terperangkap di dalam gunung larangan ini selamanya? Dia mengepalkan tangannya tanda kalau dia sedang sangat marah. Aku masih mendengar ucapan mereka dengan jelas. Semoga aku menemukan teka-teki dari masa lalu mereka berempat. Maksud kamu anak itu adalah salah satu keturunan dari warga desa sini dan dia bisa pergi dari gunung ini dengan selamat kapanpun dia mau? Temannya itu terlihat sangat kaget.
Kalau itu alasannya ya aku sudah tahu karena kakek buyut sudah menjelaskan semuanya kepada aku waktu pertama kali kita bertemu. Bahkan dia juga sudah berkali-kali mengajak aku untuk keluar dari gunung larangan ini. Tapi aku selalu menolaknya karena teman-temanku juga sangat penting dalam hidupku. Jadi aku tidak mungkin bisa untuk meninggalkan mereka di tempat jahanam ini. Iya, kamu benar, anak itu sama seperti pengkhianat itu. Tapi bedanya anak itu mau mencari temannya dan dia tidak tega meninggalkan teman-temannya sendiri di gunung larangan ini. Beda dengan pengkhianat itu yang meninggalkan teman-temannya tanpa peduli dengan nasib kita. Hantu pendaki itu terlihat sangat marah. Terlihat wajahnya memerah, mungkin juga rasa dendam telah menguasai dirinya. Kita tidak perlu lagi mengingat tentang manusia jahat itu. Dia bukan teman kita dan anggap saja kita tidak pernah mengenal dia sama sekali. Anggap juga dia sudah mati. Temannya itu menenangkan dia. Tidak, sampai kapanpun aku akan selalu mengingat sikap dia kepada dia. Hati kita sudah terlanjur terluka karena dia, jadi kita harus membalas dendam kepada dia. Setelah ritual penumbalan itu selesai, kita akan turun dari gunung ini dan mencari manusia bajingan itu. Dia harus bernasib sama seperti kita. Dia mengepalkan tangannya. Ya, kamu benar, kita harus membalas dendam yang sudah kita pendam bertahun-tahun. Setelah itu baru kita bisa hidup tenang di gunung larangan ini. Kita tidak akan menyimpan dendam lagi kalau kita sudah berhasil membalaskan dendam ini. Mereka saling lihat dan seperti saling menguatkan satu sama lain. Menyedihkan juga nasib mereka. Aku masih ingat betul saat mereka saling bercerita tadi siang dan sekarang mereka menumpahkan lagi rasa yang lama mereka pendam. Mungkin dengan begitu mereka bisa mengurangi rasa sakit yang ada dalam hati mereka. Aku tidak menyalahkan mereka atas dendam itu, karena aku tahu betul betapa sakit rasanya dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Kalau aku melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh teman mereka, mungkin keempat sahabatku juga akan merasakan hal yang sama seperti mereka. Ke-84, POV Heru. Apa kamu yakin dia masih hidup? Atau mungkin dia sudah mati karena rasa bersalah? Ucap temannya. Tidak, dia masih hidup dan aku bisa merasakan itu. Dan untuk rasa bersalah, aku kira dia tidak merasakan rasa itu sama sekali. Kalau dia menyesal pasti dia akan mengunjungi kita di sini, tapi itu sama sekali tidak dia lakukan. Dan aku bersumpah aku pasti akan membalaskan dendam kita yang sudah lama kita pendam kepada dia. Itu janjiku. Ucapnya menggebu-gebu. Aku tahu mereka merasa sangat marah saat ini. Dan semua yang mereka lakukan hanyalah untuk bisa membalaskan dendam kepada teman mereka yang sudah meninggalkan mereka di tempat ini. Tapi untuk itu kita harus menangkap anak sialan itu. Kamu tahu kan kalau dia itu anak dari warga asli desa sini? Sambil melihat temannya. Iya, aku tahu, dia sambil mengangguk tapi tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Berarti hanya dia yang bisa menyelamatkan teman-teman dia. Kalau kita bisa menangkap dia, pasti teman-teman dia tidak akan pernah bisa keluar dari gunung larangan ini untuk selamanya seperti apa yang kita alami sampai saat ini. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak membuat aku semakin ngeri. Iya, karena hanya anak itu yang bisa melihat pintu untuk keluar dari gunung larangan ini. Sedangkan teman-temannya sekuat apapun mereka berusaha, pasti mereka tidak akan pernah bisa keluar dari gunung larangan ini karena mereka tidak akan bisa melihat pintu itu. Mereka kembali tertawa. Pintu itu sudah dijaga ketat oleh penjaga gunung larangan ini. Jadi tidak mudah untuk keluar dari sini dan aku lihat mereka cukup kuat karena sudah bisa bertahan hidup selama 3 hari di gunung larangan ini. Hanya anak itu yang bisa melihatnya. Hantu pendaki itu menyeringai membuat siapapun pasti takut untuk melihat dia seperti itu. Jadi untuk saat ini kita harus terus mencari anak itu sampai ketemu, walaupun kita tahu ini tidak akan gampang karena anak itu ada yang membantu, jadi kita harus lebih pintar dari anak itu. Kita harus bisa mengecoh dia sampai kita berhasil mendapatkan anak itu. Mereka tersenyum jahat. Aku hanya bisa menutup mulutku saat mendengar ucapan mereka berdua. Ternyata memang hanya aku yang bisa keluar dari gunung larangan ini dan hanya aku pula yang bisa menyelamatkan teman-teman aku yang lain. Jadi benar apa yang dikatakan oleh kakek buyut. Hanya aku yang bisa keluar dari gunung larangan ini. Tanpa aku, teman-temanku yang lain mereka tidak akan pernah bisa keluar dari gunung larangan ini dan mereka hanya akan berputar-putar di hutan ini sampai kapanpun. Aku berbisik pelan. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan mereka bernasib sama seperti para hantu pendaki itu. Apapun akan aku lakukan asal temanku bisa keluar dengan selamat dari gunung larangan ini.
Bahkan nyawaku pun akan aku berikan asal temanku bisa selamat semua karena aku yang mengajak mereka untuk ke sini. Tekadku sudah sangat bulat, aku akan melakukan apapun agar bisa menolong mereka. Rasa takut dalam hatiku ini memang masih ada, bahkan masih sangat terasa. Tapi demi mereka aku pasti akan melawan rasa takut itu. Jangan sampai rasa takut itu menguasai diriku. Badanku, semut ini sangat menyiksaku, tapi aku harus menahannya, karena kalau aku turun pasti aku akan langsung tertangkap oleh mereka berdua. Tapi ini sangat gatal, aku sudah tidak tahan. Aku terus menggaruk badanku yang terasa sangat gatal sekali. Siapapun pasti tidak akan tahan dengan gigitan semut yang sangat banyak seperti ini. Tapi aku tidak punya pilihan lain, aku harus kuat walaupun memang sangat sakit. Aku tidak peduli asal aku bisa lolos dari mereka. Aku tidak peduli tentang rasa sakit ini dan aku berusaha untuk mengabaikannya. Saking asiknya menggaruk badan aku sampai tidak lagi mendengar apa yang dua hantu pendaki itu katakan. Aku terlalu fokus untuk menggaruk badanku ini. Lalu aku melihat ke bawah dan ternyata mereka masih di tempat yang sama. Sialan, kenapa mereka masih di tempat itu? Kenapa gak cepat pergi dari sini? Aku sudah tidak tahan dengan gigitan semut kecil yang nakal ini. Aku mendengus kesal karena aku sendiri tidak tahu sampai kapan harus menahan rasa gatal ini karena hantu pendaki itu masih belum pergi juga. Sudah 2 kali tanpa sengaja aku mendengar ucapan mereka. Jadi sekarang sedikit demi sedikit aku sudah tahu tentang mereka. Siapa mereka sebenarnya dan kenapa mereka bisa sampai ke tempat ini? Aku sudah banyak tahu walaupun aku tahu mereka masih menyimpan banyak misteri yang aku belum tahu. Tapi ini saja sudah cukup bagiku. Aku yakin di lain waktu pasti aku bisa tahu lebih banyak tentang mereka dan pasti ada cara untuk membuat mereka tenang dan kembali ke alam mereka yang seharusnya, bukan malah terjebak di gunung larangan ini. Aku sudah berpikir juga cara untuk membebaskan mereka dari jeratan penguasa gunung larangan ini tanpa menumbalkan aku dan teman-temanku. Karena bagaimanapun mereka adalah korban sama seperti aku. Jadi aku akan berusaha semampu aku untuk membantu mereka juga. Aku tahu mereka sekarang memang jahat, tapi kejahatan mereka ini ada alasannya. Mereka tidak sengaja melakukan ini semua, mereka hanya mau terbebas dari jeratan penguasa gunung larangan ini dan tidak lebih. Dan soal balas dendam, aku yakin mereka akan melupakan semua itu saat arwah mereka bisa tenang. Jadi apapun caranya aku harus membantu mereka semua. Tapi aku juga harus mencari tahu siapa orang yang mereka maksud itu. Siapa nama sahabat mereka yang sudah tega membuat mereka seperti ini. Aku harus mencari tahu karena aku yakin dia pasti tahu semua tentang masalah ini. Dan dia juga harus tahu kalau temannya sampai saat ini masih terjebak di gunung larangan ini walaupun mereka sudah meninggal. Karena bagaimanapun dia yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Aku bergumam pelan. Tapi bagaimana caranya aku bisa mencari tahu siapa teman mereka sedangkan mereka saja tidak pernah menyebutkan namanya sama sekali? Mungkin mereka saking sakit hati kepada temannya itu. Aku mendengus kesal. Aku melihat mereka lagi dan berusaha mendengarkan apa yang sedang mereka bicarakan karena aku yakin pasti aku akan mendapatkan informasi dari mereka. Apapun itu pasti sangat berharga untukku. Siapa tahu mereka bisa membantuku lagi. Malam ini kita harus bergerak. Kita bisa menyamar menjadi cewek itu untuk mengelabui temannya. Aku yakin sekali kalau cara ini pasti akan berhasil. Mereka sangat yakin dengan rencana yang sudah mereka susun dari tadi. Ke-85, POV Heru. Iya, malam ini kita beraksi, kita ajak mereka ke sini dan kita langsung saja menangkap mereka. Pasti akan sangat mudah kalau mereka mengira kita adalah cewek itu. Pasti mereka akan masuk dalam perangkap kita. Mereka kembali tertawa. Aku menutup mulutku. Berarti sekarang teman-temanku lagi dalam bahaya. Mereka sangat jahat sekali. Berbagai cara mereka lakukan agar bisa menangkap kami. Ini gak bisa dibiarkan. Apa aku sekarang cari mereka dulu ya sebelum terlambat? Nanti mereka malah percaya dengan hantu pendaki yang berpura-pura menjadi Usna. Dan mereka akan tertangkap. Pokoknya aku harus mencari mereka dulu. Soal Usna dia masih aman karena hantu pendaki itu tidak akan menyakiti dia, malah mereka akan menjaga makanan Usna. Aku semakin yakin dengan keputusanku. Akhirnya aku mengambil keputusan untuk meninggalkan Usna di tempat ini untuk sementara. Aku akan mencari Heru, Aldi dan Laya. Karena mereka sekarang lagi dalam bahaya, aku harus menyelamatkan mereka. Dan setelah aku menemukan mereka semua, aku bisa minta bantuan mereka untuk menyelamatkan Usna dari tangan hantu pendaki itu. Sepertinya pekerjaan kita akan lebih mudah saat ini karena dengan cepat kita akan bisa menemukan mereka. Dia tersenyum sinis. Maksud kamu apa?
Kenapa pekerja kita bisa lebih mudah? Tanya temannya. Iya, asal kamu tahu ya teman-teman dia itu sudah berada di sekitar sini. Mereka sudah dekat dari tempat kita ini, bahkan mereka akan menuju ke sini. Dia tersenyum. Aku kaget dan juga senang. Apa mungkin yang hantu pendaki katakan itu benar? Kalau teman-temanku sudah berada di sekitar sini, mereka sudah dekat dari tempat ini, bahkan mereka sudah sangat dekat dari tempat ini. Apa kamu yakin dengan apa yang kamu katakan itu? Dan apa benar mereka berada di sekitar sini? Tanya temannya. Hei, kamu meragukan penciumanku. Kan kamu tahu kalau bisa mencium keberadaan manusia. Walaupun aku tidak tahu pasti posisi mereka saat ini, tapi aku sangat yakin kalau mereka berada di sekitar sini saat ini. Dan aku juga bisa tahu kalau mereka tidak sendiri. Ucapnya lagi. Apa maksud dari omongan dia kalau temanku tidak sendiri? Apa mungkin ada orang lain lagi di antara mereka? Tapi siapa orangnya? Atau ada makhluk lain selain mereka? Tidak sendiri, apa mungkin ada manusia lain yang masuk ke dalam gunung larangan ini? Tapi kenapa penjaga gerbang itu tidak memberitahu kita tentang ini? Tanya temannya. Bukan manusia tapi jin juga. Tapi dari mana jin itu berasal? Kenapa dia bisa membantu mereka? Apa mungkin dia kenal dengan mereka? Dua hantu pendaki itu terlihat bingung. Aku juga sama seperti mereka, aku juga bingung siapa jin yang mereka maksud yang membantu temanku. Kenapa aku bisa tidak tahu? Tapi aku bersyukur karena mereka juga ada yang membantu. Itu membuat aku semakin optimis untuk bisa keluar dari gunung larangan ini dengan selamat. Siapapun dan apapun yang membantu mereka, aku sangat bersyukur. Semoga temanku akan baik-baik saja di sana. Dan aku harus segera menemukan mereka karena hantu pendaki itu bilang kalau mereka sudah berada di dekat sini. Pasti akan mudah untuk mencari mereka. Aku tersenyum walaupun tubuhku terasa sangat gatal dan perih. Ayo kita pergi dari sini. Sepertinya anak itu memang sudah benar-benar pergi dari sini. Lebih baik kita cari ke arah sana karena aku yakin dia tidak akan pergi jauh dari sini dan dia pasti akan kembali lagi untuk membebaskan temannya. Dia mengajak temannya untuk pergi. Oke, lebih baik kita berpencar saja untuk mencari mereka. Satu, untuk menjaga cewek itu agar dia tidak kabur. Siapa tahu nanti anak itu datang lagi ke sini. Ucapnya. Kamu benar, kita harus berpencar agar segera menemukan mereka. Ayo kita kembali ke tempat kita, terus kita kasih tahu mereka tentang rencana kita ini. Kita harus segera bergerak sebelum mereka lebih jauh lagi. Ucapnya. Setelah berkata seperti itu mereka langsung pergi dari tempat ini. Dan aku langsung bisa bernafas dengan lega. Tapi aku tidak langsung turun dari pohon karena takut kalau mereka akan tahu dan menyadari keberadaanku saat ini. Aduh, akhirnya mereka pergi juga dari sini. Tapi aku harus tahan sedikit lagi. Aku akan menunggu sampai mereka benar-benar menjauh dari tempat ini. Aku masih tetap di sini untuk menunggu mereka menjauh. Aku memantau mereka dari atas sini agar mereka bisa cepat pergi menjauh. Aku sudah tidak tahan lagi dengan rasa gatal ini. Sungguh menyiksa sekali. Mereka sudah semakin jauh. Lebih baik sekarang aku harus segera pergi dari tempat ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Tubuhku perih sekali rasanya. Aku langsung turun dari pohon dengan sangat hati-hati karena aku takut kalau terjatuh. Memang pohon ini tidak licin, tapi suasana di sini memang sangat gelap sekali sehingga aku harus berhati-hati, takut kalau salah menginjak dan bisa membahayakan diriku sendiri. Akhirnya mereka pergi juga. Dan aku bisa turun dari pohon ini dan badanku sudah sangat gatal sekali. Aku sudah turun ke bawah. Aduh, gatal banget ini. Mana sakit lagi. Gimana ini, kenapa bisa segatal ini sih? Semut itu memang kurang kerjaan banget sampai menggangguku yang sedang memperjuangkan nyawaku dan teman-temanku. Gatal sekali sih. Aku langsung mencopot bajuku saking gatalnya. Aku menggaruk semua badanku secara menyeluruh. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku melepas bajuku dan menaruhnya di sembarang tempat karena lebih penting aku menggaruk badanku. Aku terus menggaruk badanku dan aku langsung duduk di bawah pohon sambil melihat semua luka di tubuhku ini. Aku takut lukanya akan semakin banyak dan bisa infeksi. Wah, lumayan banyak juga sih luka yang ada di badanku. Mana merah semua lagi dan masih gatal. Aku terus menggaruk badanku. Aku merasa badanku panas sekarang, jadi aku harus istirahat terlebih dahulu sebentar saja. Nanti kalau badanku sudah terasa lebih enak, maka aku akan langsung mencari mereka sampai ketemu dimanapun tempatnya. Pasti akan aku cari mereka.
Oh iya, aku kan punya minyak untuk meredakan rasa gatal. Lebih baik aku mengoleskan minyak itu ke seluruh badanku agar rasa gatal itu cepat hilang dari tubuhku ini. Aku mengambil tas ranselku dan mencari minyak itu sampai ketemu. Kemana sih minyak itu? Kan seingatku aku membawanya di ranselku. Tidak mungkin aku lupa karena aku sendiri yang memasukkannya ke sini. Tanganku terus saja mencari keberadaan minyak itu. Mungkin karena aku tidak terlalu fokus dan juga tempat ini sangat gelap sehingga aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Ke-86, POV Heru. Setelah lama mencari minyak akhirnya aku menemukannya juga. Setelah menemukannya aku langsung mengoleskan minyak itu ke seluruh tubuhku. Dan aku langsung membuka baju agar gampang untuk mengoleskan minyak itu. Perih banget lagi badan gue. Kenapa segatal ini sih? Udah genap banget deh penderitaan yang gue alami hari ini. Mana badan luka gara-gara kena duri abis itu digigit semut sebanyak ini. Aduh udah kayak terbakar api deh badanku ini. Aku masih membalurkan minyak itu ke tubuhku. Setelah aku selesai mengoleskan minyak aku langsung duduk di bawah pohon dan menahan perih yang ada di tubuhku. Aku yakin besok rasa sakit ini akan segera menghilang dari tubuhku. Semoga saja besok luka ini mengering agar aku bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Semoga rasa perih ini segera hilang. Karena ini bukan saatnya untuk mengeluh, ini bukan saatnya untuk meratapi nasib. Tapi aku harus berjuang demi semua sahabatku. Mereka berhak untuk melanjutkan hidup dan mereka juga berhak untuk terbebas dari gunung larangan ini. Gumamku menguatkan diri. Aku sebenarnya ingin melanjutkan perjalanan, tapi rasa perih yang ada di tubuhku ini sangatlah mengganggu. Aku yakin nanti kalau aku berjalan dan mengeluarkan keringat pasti tubuhku akan terasa sangat perih sekali. Luka yang ada di tubuhku ini cukup banyak walaupun hanya goresan kecil. Lebih baik aku sekarang istirahat dulu di sini untuk sementara, dan setelah tubuhku agak mendingan aku akan melanjutkan perjalanan untuk mencari teman-temanku. Sebelum mereka semakin mendekat ke sini dan mereka akan tertipu oleh hantu pendaki itu, karena mereka akan menyamar menjadi Usna untuk mengelabuhi mereka. Aku masih meniup badanku yang terasa perih dan juga gatal. Aku melihat suasana di sekitar sini. Sangat gelap sekali, bahkan tidak ada sedikit pun cahaya yang menerangi tempat ini. Bahkan cahaya bulan juga tidak mampu untuk menembus rimbunnya hutan ini. Gelap sekali ya, padahal sekarang baru jam 6 malam dan keadaan di sini juga sangat mencekam. Aku masih melihat ke sekeliling. Sak-sak-sak, tiba-tiba terdengar seperti suara burung gagak di sekitar sini. Aku mencari keberadaan burung itu karena suaranya terdengar sangat dekat sekali dari tempatku beristirahat. Kenapa ada suara burung gagak di hutan ini? Dari mana asalnya burung itu? Aku masih celingukan mencari keberadaan burung itu. Tiba-tiba angin yang cukup kencang menerpa wajahku. Aku sedikit kaget karena tiba-tiba saja ada angin yang cukup kencang di sini. Ada apa ini? Kenapa suasananya tiba-tiba berubah menjadi sangat mencekam seperti ini sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku terdiam karena tiba-tiba merasakan hawa yang sangat aneh di sekitar sini. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri semua. Aku juga merasa merinding dan seperti ada yang sedang mengawasiku. Malam ini benar-benar sangat mencekam sekali, bahkan aku merasa sangat takut apalagi saat ini aku sedang sendirian di tempat ini. Brak! Aku mendengar seperti ada suara pohon yang tumbang, tapi saat aku melihat sekeliling tidak terlihat ada pohon yang tumbang sama sekali, dan aku semakin merasa takut. Sek-sek! Aku seperti mendengar suara langkah kaki seseorang. Tapi saat aku perhatikan dari arah suara itu aku sama sekali tidak melihat seorang pun ada di sekitar sini. Siapa itu? Jangan ganggu aku, teriakku. Aku tahu itu bukan hantu pendaki karena jelas-jelas aku tadi melihat mereka sudah menjauh dari tempat ini. Dan aku juga dengar kalau mereka akan mencari teman-temanku yang lain. Jadi tidak mungkin mereka kembali ke sini untuk mencari aku. Brak! Aku kembali mendengar suara pohon yang jatuh, tapi kali ini suaranya lebih keras daripada tadi. Dan sepertinya pohon ini lebih besar daripada pohon yang tadi. Jangan main-main ya kamu, cepat pergi, jangan ganggu aku. Sudah cukup kalian mempermainkan kami selama ini. Jangan kalian lakukan lagi, teriakku lagi. Tapi seakan makhluk di sini tidak menghiraukan ucapanku. Karena aku tiba-tiba melihat bayangan yang berlarian di balik pohon membuat bulu kuduku semua berdiri. Makhluk apa itu yang berlarian di balik pohon itu? Kenapa dia malah mengganggu aku di sini? Aku merasa ketakutan karena makhluk itu. Hihihi, sekarang malah terdengar suara tawa dari atas pohon.
Aku tidak berani menengok ke atas karena aku sudah membayangkan apa yang ada di atas sana. Jadi daripada aku pingsan di sini karena ketakutan, lebih baik aku tidak melihatnya. Hihi, suara itu terdengar lagi di telingaku. Aku sudah berusaha untuk mengabaikan suara itu, tapi dia terus saja mengeluarkan suara tawa yang sangat menakutkan itu. Padahal aku sudah sangat lelah sekali hari ini, tapi aku belum juga bisa beristirahat dengan tenang, ada saja gangguan yang datang. Pergi kamu, aku gak mau mendengar suara tawamu itu lagi. Aku mohon kamu pergi, jangan ganggu aku lagi, ucapku sambil melihat di sekelilingku. Aku berdiri dan berencana untuk pergi dari tempat ini karena tempat ini banyak sekali gangguan dari makhluk penghuni hutan ini. Aku tidak nyaman sama sekali, bahkan selalu merasa ketakutan karena ulah mereka. Lebih baik aku pergi dari sini sekarang juga. Tempat ini tidak aman, mereka senang mengganggu aku. Aku langsung berjalan tapi tidak berlari. Sebenarnya aku ingin lari dengan sangat kencang, tapi itu tidak bisa aku lakukan karena ini malam hari dan tempatnya sangat gelap sekali. Kalau aku berlari, aku takut kalau aku akan terjatuh karena jarak pandang memang tidak terlalu jauh. Jadi aku tidak bisa melihat jauh ke depan. Saat aku berjalan dengan setengah berlari, tiba-tiba seperti ada yang terbang dan mengarah ke depanku. Aku terus saja berjalan berusaha untuk tidak menghiraukannya. Mau kemana kamu? Kenapa buru-buru sekali sih? Makhluk itu sekarang sudah ada persis di depanku, membuat aku sangat kaget dibuatnya. Astagfirullah, ucapku karena aku sangat kaget ketika melihat wujudnya. Kenapa kamu kaget melihat aku? Seharusnya aku yang kaget saat melihat kamu karena kamu sekarang berada di rumah kami, ucapnya. Makhluk itu semakin maju ke depan membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Aku sangat takut karena dia memperlihatkan giginya yang bertaring dan wajahnya yang sangat berantakan. Dia juga mengeluarkan bau yang sangat tidak enak membuat aku ingin muntah. Pergi kamu, dengan sisa keberanian yang ada aku mengusir makhluk itu, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan ucapanku, justru dia malah semakin mendekat ke arahku. Tubuh kamu ini sangat wangi sekali, anak muda. Pasti kamu bukan manusia biasa, pantas saja mereka selalu mengejar kamu. Makhluk itu langsung tertawa cekikikan membuat aku bingung dengan apa yang dia ucapkan. Ke-87, POV Heru. Apa yang makhluk ini katakan tadi? Aku bukan manusia biasa, apa dikira aku ini Spiderman atau hal gitu? Masa ya aku bukan manusia biasa? Dia semakin mendekat, badanku sudah gemetaran tidak karuan gara-gara makhluk ini yang semakin mendekat ke arahku. Mana mulutnya bau banget lagi membuat aku jadi pengen muntah gara-gara ini hantu. Aku akan membawa kamu pergi dari tempat ini, aku akan menikmati tubuhmu yang harum ini. Ayo kamu ikut aku. Hantu ini mencengkeram tanganku dengan sangat kuat dan kencang. Aku yang kaget langsung berusaha untuk melepaskan tangannya. Aku berusaha sekuat tenaga tapi masih saja tidak bisa karena kekuatan makhluk ini sangat luar biasa. Tenagaku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tenaganya. Lepaskan aku, makhluk jelek, pergi kamu dari sini. Jangan kamu terus menggangguku karena aku sama sekali tidak mengganggumu, ucapku sambil berteriak. Apanya yang tidak mengganggu? Dengan kamu datang ke Gunung Larangan ini saja berarti kamu sudah mengganggu ketenangan kami para penghuni Gunung Larangan ini. Kamu tahu selama ini tidak pernah ada manusia yang berani datang ke sini, tapi kamu dengan sukarela malah menyerahkan nyawamu untuk kami. Makhluk itu langsung tertawa cekikikan dengan keras membuat gendang telingaku terasa sangat sakit sekali. Berhenti, pergi kamu. Aku menutupi sebelah telingaku karena dia memegang satu tanganku. Tidak akan. Ayo kamu ikut aku sekarang juga. Aku akan menikmati tubuhmu yang sangat wangi ini. Lebih baik kamu ikut aku daripada kamu tertangkap oleh hantu pendaki itu yang akan menjadikan kamu tumbal. Dia kembali tertawa. Aku hanya bisa diam sambil menutup mata. Aku benar-benar tidak kuat melihat wajah makhluk ini yang sangat mengerikan bagiku. Wajahnya rusak bahkan masih mengeluarkan darah segar dan aroma amis yang sangat menyengat. Rasanya aku sudah ingin pingsan. Tapi aku menahan tubuhku agar tidak roboh, karena kalau sampai itu terjadi dia akan dengan mudah membawaku dan aku bisa mati di tangannya. Walaupun rasa takut sedang menguasaiku, tapi aku tetap berusaha untuk melepaskan diri. Aku menarik tanganku dengan kuat agar bisa terlepas dari genggaman makhluk ini. Tapi sepertinya usahaku hanya menjadi sia-sia, karena makhluk ini sangatlah kuat. Dia bukan tandinganku, bahkan aku tidak bisa melepaskan tangannya. Ya Allah, apa ini adalah akhir dari hidupku?
Tolong selamatkan aku ya Allah, kalau misalnya aku harus berakhir di tangan iblis ini, aku mohon selamatkanlah semua teman-temanku dan semoga mereka semua selalu dalam lindungan-Mu ya Tuhanku. Aku berdoa dalam hati sambil memejamkan mata. Sekarang aku sudah pasrah karena berteriak pun akan percuma, tidak akan ada yang mendengarkan teriakanku saat ini. Karena di hutan ini tidak ada manusia sama sekali dan aku hanya memejamkan mata sambil terus berusaha untuk berdiri. Melepaskan diri pun percuma, tenaga setan ini sangatlah kuat, jadi tidak mungkin aku bisa terlepas dari dia. Padahal aku baru saja terbebas dari tangan hantu pendaki yang kejam itu. Tapi sekarang aku malah berhadapan dengan sosok yang menyerupai kuntilanak, tapi dia sangat menyeramkan. Mungkin ini sudah takdirku. Ketika aku sudah benar-benar menyerah dengan keadaan ini, tiba-tiba aku seperti mendengar suara kekek buyutku. "Cepat pergi, Cu, biar dia menjadi urusanku," ucap kekek. "Baik, Kek, terima kasih," jawabku. "Pergilah ke selatan, di sana teman-teman kamu berada. Semoga setelah ini tidak ada lagi yang menghalangi jalanmu," ucap kekek lagi. Tanpa berpikir panjang aku langsung berlari ke arah selatan seperti apa yang kekek katakan. Aku berlari sekencang mungkin walaupun berkali-kali aku terjatuh dan tersandung, tapi aku sama sekali tidak peduli dengan semua itu karena yang aku harapkan sekarang hanyalah bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengan teman-temanku. Aku sudah berlari cukup jauh, sekarang aku harus kemana lagi? Aku mulai kebingungan. Tapi aku terus saja berlari berharap bisa segera bertemu dengan teman-temanku. Tanpa sengaja aku menyandung batu lalu aku terjatuh dan setelah itu aku sama sekali tidak mengingat apapun. Tapi saat aku membuka mata, aku sudah berada di tempat yang berbeda karena seingatku aku tadi terjatuh di tempat yang lapang, tapi ini aku dikelilingi oleh bayi yang cukup besar. Aku di mana ini? Kenapa aku bisa pindah di sini? Apa mungkin aku sudah tertangkap oleh hantu pendaki itu? Aku masih memegangi kepalaku yang terasa pusing. "Heru, kamu sudah sadar?" Aku seperti mendengar suara Lai. Dan saat aku sudah benar-benar sadar, ternyata benar yang ada di depanku sekarang ini adalah Lai dan Aldi. "Laya, Aldi, apa benar ini kalian? Aku gak sedang mimpi kan? Ini beneran kalian dan bukan hantu pendaki yang sedang menyamarkan?" Aku menggoyangkan tubuh Lai dan Aldi karena aku masih trauma, takut kalau ini bukan mereka yang asli. "Ya, ini gue Aldi sama Lai. Ini beneran kita dan bukan hantu." Aldi langsung memeluk aku. Dan saat itu juga aku langsung menangis sesenggukan. Aku sangat bahagia dan aku juga sangat terbaru bisa bertemu dengan Lai dan juga Aldi. Ini masih seperti mimpi bagiku. Ya Allah, akhirnya aku benar-benar bisa bertemu dengan kalian. Susah payah aku menemukan kalian, tapi akhirnya aku bisa menemukan kalian juga. Aku masih nangis di depan mereka. Begitupun juga dengan Aldi dan Laya, mereka juga menangis. Kita bertiga saling berpelukan dan menangis begitu saja. Sudah banyak sekali masalah yang kita hadapi saat berada di Gunung Larangan ini. Dan saat bertemu dengan mereka aku langsung mengeluarkan semua rasa sedih yang aku simpan saat ini. Aku begitu lega saat bertemu dengan mereka. Ini adalah harapan baru untuk aku. Setelah kita berkumpul lagi pasti kita akan bisa menghadapi semuanya dengan mudah. Karena sekarang kekuatan kita sudah bersatu kembali. "Oh ya Har, di mana Usna? Kenapa kamu sendirian?" Lai bertanya tentang Usna. "Maafin gue ya, ini semua salahku. Seandainya aku bisa menjaga Usna dengan baik, pasti ini tidak akan terjadi." Aku menundukkan wajahku. "Maksud kamu apa Heru? Di mana Usna sekarang? Ngomong dong, jangan bertele-tele." Lai terlihat sangat marah padaku. "Usna tertangkap oleh hantu pendaki. Dia sekarang disekap di tempat mereka," ucapku tanpa menatap mereka berdua. Sungguh aku sangat merasa bersalah kepada mereka karena aku telah gagal menjaga Usna. Lai terlihat sangat marah, bahkan dia memukulku dengan keras. Lalu dia menangis sejadinya. "Kamu gila Heru, kenapa kamu gak bisa jaga Usna? Kenapa Heru? Oh, atau jangan-jangan kamu sengaja ninggalin Usna makanya dia sampai tertangkap, ya kan?" Lai membentakku. Aku hanya menunduk tanpa berani melihat ke arah mereka. Aku tahu aku salah besar, jadi aku membiarkan Laya melampiaskan kemarahannya kepadaku karena aku pantas menerima semua ini. "Udah Laya, udah. Jangan seperti ini, kasihan Heru, dia juga tidak mau ini semua terjadi." Aldi berusaha untuk menenangkan Laya yang terus saja menangis. "Kenapa kamu membelah Heru? Jelas-jelas dia salah Aldi.
Buka mata kamu, dia membiarkan hantu pendaki yang gila itu menangkap Usna. Dan gara-gara dia juga kita bisa terjebak di sarang setan ini. Bahkan sekarang nyawa Usna dalam bahaya. Bukan cuma Usna tapi nyawa kita semua dalam bahaya, dan itu gara-gara dia. Laya menunjukku. Ke-88, POV Heru. 88. Laya memang benar. Semua ini terjadi gara-gara aku. Andai saja aku tidak mengajak mereka ke tempat ini, pasti ini semua tidak akan pernah terjadi. Aku janji Laya, aku akan menyelamatkan Usna apapun resikonya. Kamu bisa pegang omonganku ini Laya, bahkan nyawa pun akan aku berikan asal kalian bisa selamat dan keluar dari gunung larangan ini. Aku menatap Laya berharap dia mau memaafkan aku. Semuanya sudah terlambat Heru. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita nantinya. Bisa saja besok hantu pendaki itu akan menangkap kita semua sama seperti Usna. Ucap Laya datar. Aku berjanji Laya, aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti kalian. Cukup Usna saja yang mereka tangkap, dan aku akan berusaha untuk membebaskan dia. Aku meyakinkan Laya. Udah, saat ini tidak ada untungnya kita bertengkar seperti ini. Lebih baik sekarang kita memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa membebaskan Usna dari tangan hantu pendaki itu. Aldi menengahi aku dan Laya. Apa kita? Seharusnya Heru yang bertanggung jawab dengan semua ini. Dia yang harus berpikir bagaimana caranya agar kita bisa membebaskan Usna. Ini semua tidak akan terjadi kalau dia tidak egois. Teriak Laya. Sepertinya Laya memang sangat kecewa dengan aku. Tapi aku bisa apa saat ini? Aku juga tidak menginginkan semua ini terjadi. Cukup Laya. Kamu mikir gak sih kalau kita bisa berada di gunung larangan ini itu karena keputusan kita bersama, bahkan Heru pun tidak memaksa kita sama sekali. Kamu ingatkan malam itu waktu kita di rumah neneknya, kita membuat keputusan ini bersama tanpa ada paksaan sama sekali. Jadi kalau ini terjadi kita tidak boleh saling mengalahkan. Justru kita harus bersatu dan kita harus membebaskan Usna dari tempat mereka. Aldi mencoba untuk menenangkan Laya. Tapi kasihan Usna Aldi. Dia pasti sekarang sedang ketakutan dan dia sendirian Aldi. Laya kembali menangis. Laya, percaya sama aku ya, aku pasti akan menyelamatkan Usna. Malam ini juga kita akan pergi ke tempat di mana hantu pendaki itu menyekap Usna dan aku akan pastikan malam ini juga kita akan kembali bersama. Ucapku dengan lantang. Aku sudah berjanji kalau malam ini juga aku akan mengeluarkan Usna dari tangan hantu pendaki itu. Tapi aku tidak yakin. Kamu saja meninggalkan Usna sampai dia tertangkap. Laya masih berucap sinis padaku. Kita harus optimis Laya, kamu jangan seperti itu, kata Aldi. Tapi aku juga sangat membutuhkan bantuan kalian berdua. Kita harus bekerja sama untuk membebaskan Usna. Ucapku lagi. Aku juga akan membantu kalian semua. Kita harus bekerja sama untuk menghadapi hantu pendaki itu. Ucap Sari. Loh, ini siapa? Heru kebingungan saat melihat Sari. Ini teman kita namanya Sari. Aldi memperkenalkan Sari kepada Heru. Aku masih kebingungan kenapa ada manusia lain di tempat ini. Aku juga berpikir apa mungkin dia adalah pendaki yang tersesat sama seperti kita sekarang. Gak usah bingung gitu. Nanti aku akan jelaskan semuanya. Sekarang kamu minum ini dulu, pasti kamu sangat haus. Aldi memberikan aku air. Kita makan dulu ya, untuk mengisi tenaga dan setelah itu kita berangkat menyelamatkan Usna. Ucap Aldi lagi. Kita langsung makan dengan ikan yang dibawa oleh Aldi. Entah dari mana dia mendapatkan ikan sebesar itu. Kami makan sambil bercerita dan Aldi juga menceritakan semuanya, siapa Sari dan kenapa mereka bisa menjadi teman. Awalnya aku bingung, tapi karena Aldi meyakinkan aku kalau Sari ini orang baik, maka aku juga akan menganggap dia sebagai temanku. Heru, kamu masih ingatkan di mana mereka mengurung Usna? Tanya Aldi. Aku ingat, ayo kita berangkat sekarang. Ucapku. Tanpa peduli rasa perih ini, aku harus segera menyelamatkan Usna agar kita bisa berkumpul kembali. Kalian harus hati-hati, kita tunggu sampai mereka benar-benar pergi. Ucap Sari. Setelah berjalan cukup lama akhirnya kita sampai juga di tempat hantu pendaki. Aku melihat Usna masih ada di sana dan dia dijaga oleh satu hantu pendaki wanita. Seperti yang aku dengar tadi, mereka menjalankan sesuai rencana. Yang 3 mencari kita dan menyamar menjadi Usna, sedangkan yang 1 tetap di sini dan menjaga Usna. Ucapku. Oke, berarti sekarang sudah aman karena hanya tinggal 1 yang ada di sini.
Jadi ini akan memudahkan kita untuk membebaskan teman kalian. Ucap Sari. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sari tanya Lai. Aku akan memancing dia untuk keluar dan kalian pergi ke sana untuk membebaskan Usna. Ingat, jangan gegabah, kalian harus lebih berhati-hati lagi. Mereka bisa ada di mana-mana. Ucap Sari memperingati kita. Ya Sari, ucap Lai. Sari langsung mendekati hantu pendaki perempuan yang menjaga Usna. Tapi aku tidak bisa mendengar apa yang mereka ucapkan karena mereka bicara dengan sangat pelan. Tapi dari ekspresi wajahnya hantu pendaki itu terlihat sangat marah kepada Sari. Gimana? Apa kita langsung ke sana atau menunggu Sari dulu? Tanyaku. Kita tunggu sampai Sari berhasil membawa dia pergi dari sini, ucap Aldi. Kita menunggu di tempat persembunyian dan aku melihat Sari menyerang hantu pendaki wanita itu. Ternyata mereka sama-sama kuat, ternyata tidak mudah juga mengalahkan pendaki wanita itu. Setelah itu Sari terbang dan dia pergi, lalu hantu pendaki itu mengejarnya. Sari memang sangat pintar. Dia sudah pergi, ayo kita selamatkan Usna sekarang juga sebelum yang lain datang ke sini lagi, ucap Lai. Kita bertiga mendekat ke arah Usna. Kami melihat Usna sedang meringkuk, mungkin dia ketakutan. Usna, kamu baik-baik saja? Ucap Lai dan Usna langsung mendongak, dia tidak percaya kalau itu benar-benar Lai. Lai, Aldi, Heru, ini beneran kalian kan? Usna menangis. Udah, jangan berisik dulu, sekarang kita harus mencari cara untuk membuka pintu ini. Ucapku. Di sana, aku melihat mereka membawa kunci itu di sana, di balik batu itu. Usna menunjuk batu yang cukup besar. Di bawah batu itu maksud kamu, ucapku. Ya, kalian harus bisa mengangkatnya. Mereka sangat pintar dan berjaga-jaga kalau kalian akan ke sini, jadi mereka menaruhnya di sana. Usna kembali menangis. Ayo kita ambil, aku, Lail, dan Aldi mendekat ke batu itu. Kita bertiga berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengangkat batu ini. Sangat berat memang. Tapi kita masih terus berusaha untuk mengambil kunci itu. Cepat sebelum mereka kembali datang, Usna terlihat gugup, dia takut kalau hantu pendaki itu kembali datang ke sini. Sabar ya Usna, ini kita sedang berusaha, kamu tenang saja, pasti kamu akan keluar dari tempat itu. Kamu jangan takut karena kita sudah ada di sini. Lai menenangkan Usna yang ketakutan. Kamu jangan khawatir, sebentar lagi kita berhasil mengangkat batu ini. Ayo Heru, lebih kuat lagi, kita harus mengerahkan semua tenaga yang kita miliki. Ucap Aldi.